Nah, jadi orang Wahabi bilang tuh, minta izin berarti apa? Berarti dia mau ziarah kubur orang kafir, nggak dikasih, haram. Butuh izin khusus. Nabi minta izin, diizinin khusus buat Nabi saja untuk ziarah ibunya yang kafir, saudara. Adapun selanjutnya ziarah orang kafir haram sampai hari kiamat. Itu pemahaman Wahabi. Kalau begitu kita pahaminya, lagi-lagi bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, saudara. Jadi bagaimana mengartikannya? Mengartikannya, nah sekarang satu persatu hadis kita lihat ya ikhwan. Pertama, hadis kekafiran ayahanda Nabi. Nah, ini yang kita mau bahas. Tadi sudah kita lihat. An Hamad bin Salamah an Thabit an Anas. Itu sanadnya. Inna rajulan, bahwa seorang laki-laki datang ke Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana ayahku? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, "Finnar." Falamma qafada'ahu faqal, begitu dia berbalik mau meninggalkan Nabi setelah dengar jawaban, dipanggil lagi oleh Nabi. Nabi mengatakan, "Inna abi wa abak finnar." Bahwa ayahku dan ayahmu ada dalam neraka. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pertama saudara, mari kita lihat soal hadis ini, saudara. Ini keterangannya. Inna haditha Anas ibn Malik, sesungguhnya hadis tersebut di atas yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, tariqan, punya dua jalur, saudara. Jadi Anas ibn Malik waktu meriwayatkan hadis itu ada dua jalur. Dua jalur muridnya yang menyampaikan. Nah, yang pertama Hamad bin Salamah, itu yang tadi ditulis di atas. Jadi yang pertama meriwayatkan hadis itu Hamad bin Salamah. Yang kedua, saudara, yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Ma'mar bin Thabit. Saudara, ada yang sebut Ma'mar, ada juga yang sebut Muammar. Saya biasa baca Ma'mar, saudara. Ma'mar bin Thabit. Jadi ini Anas bin Malik ada dua muridnya meriwayatkan hadis tersebut. Satu Hamad, satu Ma'mar. Sampai di sini jelas tidak? Nah, sekarang mari kita lihat, saudara. Wa hadisu Anas, hadis yang diriwayatkan dari Anas, antoriki Ma'mar bin Thabit, yang lewat jalur Ma'mar, saudara, hadis yang sama, la tujad fihi, di dalam hadis tersebut tidak ada jumlah kalimat yang berbunyi inna abi wa abaka finnar. Nah, ini menarik. Hadis Ma'mar enggak ada tuh Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk neraka. Padahal sama-sama nih sumbernya nih. Nah, ini Hamad, saudara dari Anas, kemudian Ma'mar dari Anas. Tapi hadisnya keduanya berbeda punya redaksinya. Redaksi awalnya sama. Ada orang datang ke Nabi nanya di mana ayahku, saudara, dan seterusnya. Tapi jawabannya berbeda. Jawaban yang di hadis Hamad itu inna abaka wa abi finnar. Sedangkan jawaban yang diberikan di dalam hadis Ma'mar nanti kita akan dapatkan setelah ini, saudara. Nah, sebelum kita lihat hadis berikutnya yang dari Ma'mar, saudara, di sini perlu dijelaskan. Fahadhihi ziyadah, tambahan kalimat inna abi wa abaka finnar, taqa fi hadisi Anas. Ini ada terjadi dalam hadis Anas antoriki Hamad, saudara. Faqat riwayat-riwayat yang lain, saudara, ada dari Hamad, ada dari Anas, ada dari Sa'ad bin Abi Waqqas, saudara, ada juga dari Abdullah ibn Umar. Sahabat-sahabat lain meriwayatkan hadis ini, saudara, sama, tapi nggak ada inna abi wa abaka finnar. Kata-kata ayahku dan ayahmu dalam neraka, nggak ada. Yang ada kata-kata ayahku dan ayahmu dalam neraka hanya hadis Hamad. Catat itu baik-baik, hanya hadis Hamad, saudara. Nah, kemudian ulama, saudara, menyebutkan antara Hamad muridnya Anas, saudara,
dengan Ma'mar muridnya Anas, mana yang lebih kuat? Ahli hadis sepakat Ma'mar lebih kuat daripada Hamad. Jadi Hamad thiqah, Ma'mar awsaq minhu. Jadi ahli hadis mengatakan Hamad itu orang bagus, jujur, kuat, thiqah, dipercaya. Tapi Ma'mar awsaq minhu, lebih dipercaya dan lebih kuat. Nah, jadi kalau dalam konteks ilmu hadis saya mau tanya, ada riwayat orang kuat berhadapan dengan riwayat yang lebih kuat, yang diambil yang mana? Lebih kuat. Apalagi kalau riwayat yang kuat bertentangan dengan yang lebih kuat. Itu yang tadi saya katakan, itu yang disebut sad. Riwayat orang kuat bertentangan dengan yang lebih kuat. Jadi hanya riwayat Hamad yang menyebutkan inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada dalam neraka, kata Nabi. Cuma satu riwayat. Nah, bagaimana riwayat lain? Mari kita lihat ya ikhwan. Di sini mari kita lihat. Makanya di sini dikatakan, saudara, fa indal muhadditsin anna Ma'mar aqwa min Hamad. Jadi menurut ahli hadis, Ma'mar itu lebih kuat daripada Hamad. Fa yakunu hadis Hamad syadz. Maka itu hadis Hamad dihukumkan syadz. Li'annahu khalafa man huwa aqwa minhu. Karena dia hadisnya bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat dari dia. Walidzalik hadis Hamad, karena itu hadis Hamad, saudara, kalau mau diterima, saudara, yujbar bitakwili, wajib untuk ditakwil, hatta liyatasadam, sehingga tidak bertentangan bisorikil Quran, dengan ayat Quran yang nyata jelas, wala yukhaliful ahaditsis sahihah, dan gak boleh juga dia bertentangan dengan hadis-hadis sahih al-ukhra yang lainnya, allati hiya aqwa minhu, yang mana hadis-hadis sahih lainnya lebih kuat dari dia. Nah, ini sebetulnya ini jawaban dari segi sanad udah kejawab nih. Ya, ini dari segi sanad udah kejawab bahwa sanad yang mengatakan enggak ada kata-kata inna abi wa abak finnar itu lebih kuat daripada sanad yang mengatakan ada ayahmu dan ayahku masuk neraka, saudara. Baik. Nah, sekarang kita lihat riwayat yang lain berkenaan dengan ini. Perhatikan. An Ibrahim an Zuhri an Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an Abi. Nah, berarti dari Sa'ad ibn Abi Waqqas bercerita. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, saudara. Anna A'rabiyan qala li Rasulillah. Ada seorang Badui, Arab Badui datang ke Nabi dan berkata, "Aina abi?" Di mana ayahku? Saudara. Nah, kemudian qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi, saudara, menjawab, "Finnar." Ayahmu ada dalam neraka. Nah, kemudian saudara, si Badui tadi bertanya lagi, "Fa aina abuk?" Jadi kalau ayahku ada di neraka, ayahmu bagaimana wahai Rasulullah? Ditanya begitu. Ini riwayat yang lain, saudara. Kemudian apa jawab Nabi? Saudara, Nabi enggak jawab inna abi wa abaka finnar. Dalam jawaban ini Nabi menjawab, "Hai suma mararta bi qabrin kafir fabashirhu binnar." Kalau kamu melalui kuburannya orang kafir, kasih kabar kepada penghuni kubur bahwa dia masuk neraka. Itu jawaban Nabi. Jadi dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas enggak ada tuh jawaban inna abi wa abak finnar, enggak ada. Saya mau tanya, ceritanya sama gak nih? Ceritanya sama gak ceritanya? Ada orang Arab datang nanya, "Ayahku di mana?" Masuk neraka. "Ayahmu di mana wahai Nabi?" Nah, ceritanya sama tidak? Sama. Tapi jawabannya sama atau beda? Beda. Nah, kalau tadi riwayat Anas ibn Malik. Nah, sekarang riwayat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Baik. Nah, sampai di sini kita lihat, saudara. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bazzar, wa Tabrani, wa Baihaqi. Hadal hadis yuwafiq riwayat Ma'mar an Thabit an Anas. Nah, tadi saudara kita bilang, ini Anas ibn Malik punya riwayat. Ada di samping Hamad, ada di samping Ma'mar. Ternyata hadis riwayat Ma'mar sama begini. Sama, saudara. Beliau enggak menjawab, Nabi enggak menjawab ayahmu dan ayahku masuk neraka, enggak. Nabi menjawab haitsu mararta bi qabri kafir. Kalau kamu melewati kuburan orang kafir, fabashirhu binnar. Kasih kabar dia, penghuni kubur tersebut, bahwa dia masuk neraka.
Jadi riwayat Ma'mar dari Anas ibn Malik sama dengan riwayat Sa'ad ibn Abi Waqqas, saudara. Jadi Hamad sendiri itu yang beda. Nah kemudian yang berikutnya, saudara, mari kita lihat lagi. An Ibrahim ibn Sa'ad an Zuhri an Salim an Abi. Ini Salim ini anaknya Umar bin Khattab, Salim bin Umar. Abdullah bin Umar. Nah, anak Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar, saudara. Ini tabi'in, saudara. Nah, dia bercerita, Ja'a Arabi, dia dapat dari abahnya. Ini tabi'in, dapat dari abahnya. Abahnya sahabat Nabi, saudara. Sebab dulu ada 3 sahabat Nabi, saudara, yang anak-anaknya dikawinkan dengan putri-putri Persia. Yaitu Sayyidina Husain, kawin dengan Sahar Banu, dapat anak Ali Zainal Abidin. Kemudian ada Umar ibn Khattab, mengawinkan anaknya Abdullah ibn Umar, dapat anak Salim. Naam. Terus satu lagi anak Abu Bakar Siddiq, yang bernama Muhammad. Nah kemudian dapat anak Qasim. Naam. Jadi 3 anak sahabat dikawinkan sama 3 putri Persia. Jadi Persia itu tumbang kekaisarannya di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau kirim Sa'ad ibn Abi Waqqas memimpin pasukan perang lawan Persia dan Persia kalah. Nah begitu Persia kalah, nah akhirnya banyak ditawan termasuk keluarga kaisar. Nah ada 4 putri kaisar ditawan, dibawa sebagai tawanan masuk Madinah. Nah mereka ini ya sebagai tawanan, artinya ada tempat khusus buat tawanan, orang ngelihat dan mau dijual karena jatuhnya sudah jadi budak. Nah pada saat mereka berempat ini mau dijual, mau ditunjukkan, dipertontonkan ke masyarakat, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib punya saran. Sayyidina Ali mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, aku punya saran. Nah kata Sayyidina Ali, ada orang-orang yang perlu dikasihani. Orang yang kaya mendadak jatuh miskin. Orang yang berkuasa mendadak jatuh jadi rakyat jelata. Jadi orang yang tadinya kedudukannya tinggi, tahu-tahu jatuh, ya ikhwan. Nah ini mesti dikasihani. Nah ini 4 putri, ini putri. Kemarin ini putri kaisar. Saudara, pembesarnya Persia. Hidup mewah. Dihormati oleh jutaan rakyatnya. Sekarang jatuh jadi budak. Ditaruh di pasar budak. Nah tentu ini satu kondisi yang jatuh begitu aja, saudara. Nah akhirnya Sayyidina Ali menyarankan bagaimana kalau putri-putri ini kita yang ambil, kita kawinkan dengan anak-anak kita. Setuju Sayyidina Umar, saudara. Sayyidina Umar ambil 1, dikawinkan ke anaknya Abdullah bin Umar, saudara, itu dapat anak Salim. Kemudian Sayyidina Ali ambil juga 1, namanya Sahar Banu, itu perempuan, dikawinkan dengan Sayyidina Husain. Nah, dapat anak Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu ibunya orang Persia, saudara. Dan akhirnya putri-putri Persia ini 4-4-nya masuk Islam. Masuk Islam, dikawinkan. Nah, yang satu lagi kawin sama anak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Akhirnya dapat anak Qasim. Nanti kita lihat, ada di laptop ini ada nih, dia punya apa silsilahnya. Nanti kita tahqiq, kita lihat. Saudara, yang satu lagi diambil oleh keluarga Bani Umayyah. Akhirnya dia jadi putri salah satu keluarga khalifah. Nah, jadi artinya begitulah cara Sayyidina Ali menyebut, kesian, jangan diginihin. Ini putri kemarin kaya raya apa, ambil. Saya mau tanya, arif tidak? Arif, saudara. Bijak. Dan Sayyidina Umar setuju. Dan luar biasanya, saudara, di 3 yang dikawinkan dengan anak Sayyidina Ali, anak Sayyidina Abu Bakar, anak Sayyidina Umar, 3-3-nya melahirkan, saudara, tabi'in yang luar biasa alim dan zuhudnya. Ali Zainal Abidin alim dan zuhud, Salim juga alim dan zuhud, Qasim alim dan zuhud. Subhanallah, 3-3-nya mendapatkan keturunan yang luar biasa. Itulah hubungan antara pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah dari bangsa Arab yang menikah dengan putri-putri dari bangsa Persia, saudara. Nah jadi makanya kemarin kan saya katakan, jangan kalau cerita Persia jangan percaya sama Iran, itu majusi itu, saudara. Jangan, mereka udah masuk Islam, mereka rame-rame masuk Islam. Ada mazhabnya Syiah, ada yang Sunni, saudara. Di Iran
Nah, soal madhab ini jangan memecah belah kita. Insya Allah. Baik, saudara. Nah, cerita Salim ini dari ayahnya, saudara. Ja'a A'rabi ilan Nabi. Ada orang Badui datang kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abi kana yasilur rahim. Ayahku dulu suka menyambung silaturahim. Nah, kemudian dia tanya, fa'aina huwa? Di mana dia sekarang? Dulu waktu hidup dia suka silaturahim, kan perbuatan bagus. Nah, tapi di mana dia sekarang? Nah, karena dia nggak masuk Islam. Kemudian Nabi menjawab, saudara, finnar, ada dalam neraka. Nah, kemudian faka'annahu wajidun min dzalik. Nah, begitu dijawab masuk neraka, saudara, mukanya berubah, nggak enak. Kayaknya berat begitu, saudara. Nah, akhirnya karena dia berat, dia meninggalkan Nabi, saudara, dia berat, tapi akhirnya dia nanya ke Nabi, ya Rasulullah, fa'ina abu. Ya Rasulullah, lalu ayahmu di mana? Nabi menjawab, haitsuma mararta biqabri kafirin fabashirhu binnar. Jawabannya sama gak sama hadis yang tadi? Sama. Jadi ada 3 riwayat. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari Salim dari ayahnya, saudara, dan dari Anas ibn Malik melalui jalur Ma'mar. 3 hadis sahih menyebutkan Nabi menjawab pada saat ditanya, ayahmu di mana ya Rasulullah? 3-tiganya ini hadis jawaban Nabi, haitsuma mararta biqabri kafir. Manakala kamu melewati kuburan orang kafir, fabashirhu, kasih tahu tuh penghuni kuburnya, binnar, dia masuk neraka. Enggak ada 3 riwayat ini yang Nabi menjawab, inna abi wa abaka finnar. Enggak ada. Satu-satunya yang ada, hadis dari Anas lewat jalur Hamad. Nah, kalau lewat jalur Hamad sendirian, lewat jalur Ma'mar disepakati ada syawahid, tawabi, hadis yang lain, maka hadis Hamad, saudara, menjadi sad. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah, ini masuk ilmu hadis. Insya Allah besok kita akan pelajari ilmu hadis. Hal-hal begini akan kita lihat, saudara. Nah, maka itu di sini dikatakan ini riwayat Ibn Majah, saudara. Hadis ini. Hadal hadis, hadis yang ini pun yuwafiq. Nah, itu salah tulis tuh, bukan yuwalfiq. Yuwafiq riwayat Ma'mar an Tsabit an Anas, saudara. Nah, jadi di sini kita bisa lihat. Jadi Anas punya murid Tsabit. Tsabit pecah 2 ke Hamad dan ke siapa? Ma'mar. Yang Hamad bilang orang tua Nabi masuk neraka, sementara jalur Ma'mar enggak. Saudara, enggak, jawabannya enggak begitu. Ternyata yang hadis Ma'mar jawabannya sama dengan 2 hadis lain. Nah, maka hadis yang Ma'mar jauh lebih kuat. Sampai di sini jelas? Nah, jadi sehingga apa? Hadis tentang kekafiran ayah bunda Nabi secara ilmu hadis syadz. Secara ilmu hadis adalah syadz. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis serupa yang lebih kuat. Ini jawaban yang pertama. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Sekarang kita soroti hadis, saudara. Ini kekafiran ayahanda Nabi. Ini ada ayat juga. Kekafiran bunda Nabi belum. Baik, kita lanjutkan dulu, saudara. Sekarang kita cerita, kita belum masuk soal hadis kekafiran ibu Nabi. Nanti kita lanjutkan ini dulu, saudara. Kesucian asal usul Nabi alaihi salatu wassalam. Mari kita lihat di dalam surat Asy-Syura ayat 219. Ada bagian ayat berbunyi tentang Nabi, wa taqallubaka fis sajidin. Apa sih arti wa taqallubaka fis sajidin, saudara? Mari kita lihat dari beberapa yang perlu kita ketahui. Taqallubaka fis sajidin, banyak ahli tafsir menafsirkan maksudnya perpindahan Nabi, taqallubak. Pergerakan Nabi, perpindahan Nabi dari satu sisi ke sisi lain, taqallub.
perpindahan Nabi, saudara, dari kakek-kakeknya, dari kakek yang pertama, ke kedua, ke ketiga, keempat, pokoknya dari kakek neneknya, Allah menyatakan fisajidin, terjadi di kalangan orang-orang yang sujud. Maksudnya orang-orang yang sujud bukan musyrik, bukan kafir. Berarti mereka orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Suyuti dan imam-imam lainnya, saudara, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pernyataan dari Allah bahwa perpindahan Nabi dari kakek neneknya terus ke bawah sampai kepada Nabi itu terjadi hanya di kalangan orang yang sujud. Artinya kalau terjadi di kalangan orang yang sujud, tidak ada satupun nenek dan kakek Nabi yang nasabnya bersambung dengan Nabi sampai ke atas, saudara, sampai ke Nabi Adam yang musyrik ataupun kafir. Nah, karena itu kita lihat beberapa riwayat. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dari hadis Ibn Abbas mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, lam yazalillahu yanquluni, saudara, Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus yanquluni, memindahkanku, minal aslabit thayyibah, dari sulbi-sulbi yang suci, ilal arhamit takhirah, dipindahkan kepada rahim-rahim yang suci. Dari sulbi yang bagus dipindah ke rahim yang suci. Lam yazarillahu, saudara, terus Allah lakukan itu, yanquluni. Artinya, saudara, kita punya Nabi, nurnya, saudara, itu Allah pindahkan. Pertama ada di sulbi Nabi Adam alaihissalam. Dari sulbi Nabi Adam pindah ke rahim istrinya. Dari rahim istrinya punya anak Nabi Adam yang laki-laki, yang merupakan kakeknya Nabi. Maka saudara, nur Nabi tadi dari perut istrinya Nabi Adam yaitu Siti Hawa pindah lagi ke sulbi anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya kawin lagi, nur itu pindah lagi ke rahim istrinya. Rahim istrinya ini, saudara, beranak, saudara, pindah lagi nur Nabi ke anaknya. Anaknya ini akhirnya kawin lagi, pindah lagi nur Nabi dari sulbi anak laki tadi ke rahim daripada istrinya. Nah, istrinya ini, saudara, kemudian beranak. Nah, istrinya, nur dari rahim istrinya pindah lagi ke sulbi anak lakinya, saudara. Nah, jadi sulbi itu dimiliki oleh laki-laki. Tulang sulbi itu, saudara, sulbi itu tempat di mana kita bisa reproduksi, menghasilkan keturunan. Jadi di sini hadis ini menjelaskan Nabi itu berpindah-pindah nurnya dari Nabi Adam ke istrinya, dari laki-laki sulbi laki ke rahim perempuan, turun ke sulbi laki masuk rahim perempuan, turun ke sulbi laki masuk rahim perempuan. Dan Nabi mengatakan minal aslabis thayyibah, sulbi-sulbi kakek moyang Nabi thayyibah, bagus semuanya. Ilal arhamit takhirah, dipindahkan ke rahim-rahim nenek-neneknya Nabi, semua rahim suci. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, kita teruskan dulu di sini, saudara. Enggak sampai situ Nabi katakan musaffan muhadzaban, betul-betul suci, murni, la tatasa'ab syu'batan, sehingga tidaklah pecah, bercabang daripada garis keturunan menjadi dua cabang, illa kuntu fi khairihima. Jadi kalau satu bapak yang ada nur nabinya kemudian pecah dua, saudara, maka Nabi mengatakan Nabi akan selalu berada di sulbi yang terbaik dan di rahim yang terbaik, saudara. Nah, kemudian di sini dikatakan, saudara, akhrajahu Abu Nu'aim fi Dalailun Nubuwah. Abu Nu'aim meriwayatkan ini dalam Dalailun Nubuwah. Dan waktu di perang Hunain ada syair yang disebutkan oleh Nabi. Syair ini, saudara, luar biasa. Apa kata Nabi? Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tidak berdusta dan aku adalah keturunan daripada Abdul Muttalib, yang disebut Abdul Muttalib.
Nah, apa kata ulama saudara melihat hadis ini saudara? Nah, di sini perlu diketahui bahwa kalau Nabi mengatakan diri beliau itu pindah dari sulbi yang bagus ke rahim yang suci, saudara, tentu sulbi yang bagus, rahim yang suci, bukan sulbi kafir dan bukan rahim kafir, bukan sulbi musyrik dan bukan rahim musyrik, saudara. Sebab kalau sulbi kafir atau musyrik enggak disebut sulbi thayyib. Kalau rahimnya rahim kafir atau rahim musyrik enggak disebut rahim yang suci. Dengan Nabi menyebut sulbi dan rahim yang bersih, musaffan muhadzaba, murni bersih, itu menunjukkan bahwa sulbi kakek-kakek Nabi, rahim nenek-nenek Nabi, yang semua disebut bersih dan suci, tidak ada yang jatuh dalam kemusyrikan dan kekafiran. Itulah pengertian ayat di atas, wa taqallubaka fis sajidin. Ayat ini saudara ditafsirkan oleh Ibn Abbas seperti ini. Ini tafsir Ibn Abbas. Ya, Ibn Abbas menggunakan hadis Nabi untuk menafsirkannya, bahwa kakek moyang Nabi tidak ada yang kafir ataupun musyrik. Kira-kira jelas tidak? Nah, lagi-lagi kalau hadis Sahih Muslim yang mengatakan ibu bapak Nabi kafir musyrik, lagi-lagi bukan hanya bertentangan dengan ayat fatrah, tapi juga bertentangan dengan ayat ini, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi nggak boleh kok hadis Sahih kita mau terima tapi bertentangan dengan ayat Quran. Tunggu dulu, diteliti dulu, nanti baru kita lihat bagaimana supaya digabung antara dalil. Yang kedua, masih dalam riwayat ini, Nabi mengatakan, "Anan nabi la kadzib." Aku Nabi yang enggak pernah ada dusta. Kemudian beliau katakan, "Ana ibnu Abdul Muttalib." Nabi di sini lagi menyatakan bangga jadi cucunya Abdul Muttalib, bangga. Apa kata ulama, saudara? Ulama mengatakan minal maklum, kata Imam Suyuti. Saudara, nanti kita akan lihat di slide sebelahnya. Lihat slide sebelahnya di buku. Imam Suyuti mengatakan wa minal maklum. Nah, sudah sama kita ketahui annal fakhra bil intisab, bahwa bangga dengan nasab ilal abail kuffar, nasab kepada orang-orang tua yang kafir haram. Haram bangga dengan kakek moyang yang kafir, haram kata para ulama. Nah, kalau itu haram, walam yaf'al Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mungkin itu dilakukan oleh Nabi. Kalau Nabi bangga nasabnya dari Abdul Muttalib, itu menunjukkan Abdul Muttalib tidak kafir. Karena nggak ada satu dalil pun yang menyatakan Abdul Muttalib pernah nyembah berhala. Nggak ada. Abdul Muttalib nggak punya berhala. Pemuka-pemuka kafir yang lain ada berhalanya. Ada Manat, ada Lat, ada Uzza, ada Manat, dan lain sebagainya ditaruh di rumahnya. Abdul Muttalib nggak punya. Abdul Muttalib itu dalam hidupnya sering semedi, sering khulwah. Yaitu di Ghar Hira, tempat khulwahnya kita punya Nabi, saudara. Jadi nggak ada dalil Abdul Muttalib itu nyembah, saudara, nyembah berhala. Enggak. Bahkan pada saat Abraha datang bawa pasukan gajah, nah, Abraha dengar Abdul Muttalib ini pemimpin masyarakat Quraisy, saudara. Nah, dia mau ketemu, panggil itu. Nah, dia ini sebelum masuk ngancurin Ka'bah, saudara. Dia bikin kemah di satu yaitu padang yang luas dengan pasukan gajahnya. Abdul Muttalib dipanggil. Begitu Abdul Muttalib dipanggil, disambut, didudukkan. Jadi Abraham mengatakan, bagaimana aku datang nih mau ngancurin Ka'bah, supaya Ka'bah jangan ada di sini, supaya nanti orang-orang tuh kalau mau ibadah ke negerinya, saudara, di Yaman, dia mau bikin Ka'bah. Nah, jadi dia punya tempat di sana. Nah, ini dia mau hancurkan. Nah, sekarang Abraha tanya sama Abdul Muttalib, bagaimana pendapatmu? Abdul Muttalib bilang, saya datang kemari, saya mau minta, itu saya punya unta, kambing, yang kalian ambil, tolong dikembalikan. Karena banyak jumlahnya, bukan sedikit, balikin. Saya nggak ikut campur urusan Anda menghancurin Ka'bah. Yang penting, itu semua dikembaliin. Ketawa Abraha. Abraha bilang kepada Abdul Muttalib, waktu kau datang aku hormat betul sama kau.
Kau pemimpin besar masyarakat Quraisy, terhormat. Tapi saat ini harga dirimu jatuh di depanku. Aku mau ngancurin itu Ka'bah kalian. Bukan kau bela. Maka kalau urus itu yang namanya apa? Kambing-kambing, onta-onta. Apa harga dirimu? Senyum Abdul Muthalib. Apa kata Abdul Muthalib jawabnya? Anna rabbul ibli walil bait rabbun yahmi. Saya ini pemilik daripada unta. Makanya saya minta. Sedangkan Ka'bah itu dia punya pemilik lagi. Nanti dia yang ngatur, adepin aja. Subhanallah. Berarti di sini apa? Abdul Muthalib itu punya keyakinan dengan Rabbul Ka'bah. Siapa itu Rabbul Ka'bah? Allah. Jadi Abdul Muthalib bilang, saya pemilik unta. Sedangkan Ka'bah ada pemiliknya. Nah, saya datang, saya minta kambing saya, unta saya, pulangin. Ada penurusan Ka'bah, adepin aja yang punya nanti. Saudara, Abraha begitu ngelihat begitu, ya disuruh pengawalnya, pulangin semua. Ontaknya, kambingnya, pulangin semua. Nah, berarti dia udah nggak ada perlawanan. Karena pimpinannya aja dilihat lemah. Nggak bawa bala tentara, nggak ada perlawanan. Nah, besoknya dia mau serbu Ka'bah. Terjadilah sebagaimana kita diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Fil, saudara. Itu cerita itu aja udah kelihatan. Nggak ada tuh. Abdul Muthalib mengatakan, kita punya Lat wal Uzzah, kita punya Manat, kita punya berhala, Tuhan-Tuhan agung. Nggak ada. Dia mengatakan, saya pemilik unta, Ka'bah ada Tuhan yang memilikinya. Saya minta unta saya, urusan Ka'bah hadapi saja kepada pemiliknya. Pemiliknya siapa? Allah. Nah, jadi ini dalam disertasi saya soal Abdul Muthalib itu kita muat ya kawan. Ada banyak riwayat menunjukkan Abdul Muthalib tidak ada satu dalil pun menunjukkan kalau dia musyrik, dia menyembah berhala. Jadi betul yang dikatakan wa taqallubaka fis sajidin. Engkau ya Muhammad, perpindahanmu dari kakek ke nenek, nenek ke kakek, kakek ke nenek melalui sulbi yang thayyib dan melalui rahim yang suci. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah. Baik, yang berikutnya. An Wa'ilah ibn al-Asqa. Ada riwayat dari Wa'ilah ibn Asqa. Dia bercerita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis masyhur ya ikhwan. Terkenal sekali. Apa kata Nabi? Innallah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah memilih dari anak Nabi Ibrahim, yang dipilih oleh Allah adalah Ismail. Wastafa min waladi Ismail, dan dari anak-anak Ismail Allah pilih Bani Kinana. Nabi Ismail punya turunan, ada suku-suku. Salah satunya Bani Kinana. Allah pilih Bani Kinana. Wastafa min Bani Kinana Quraisyan. Nah, Bani Kinana punya anak-anak suku, salah satunya Quraisy. Maka kata Nabi, Allah pilih Quraisy daripada Bani Kinana. Kemudian wastafa min Quraisy, dan dari suku Quraisy, saudara, Allah pilih Bani Hashim, yaitu Bani Hashim. Hashim itu kakeknya Nabi, saudara. Nah, kemudian wastafani min Bani Hashim, dan Allah pilih aku dari Bani Hashim. Ini menarik. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Tirmidzi, saudara. Ini hadis sahih. Hadis masyhur, terkenal, saudara. Nah, kemudian saudara, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Tabrani dan Baihaqi serta Abu Nuaim dan An Ibni Umar, Nabi mengatakan, "Fa'ana min khiyarin ila khiyarin." Nah, perhatikan baik-baik. Aku ini adalah orang pilihan dari pilihan. Nabi dipilih dari Bani Hashim. Bani Hashim dipilih oleh Allah daripada Quraisy. Quraisy dipilih oleh Allah dari Bani Kinana. Bani Kinana dipilih oleh Allah daripada turunan Nabi Ismail. Ismail dipilih oleh Allah daripada anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti Nabi khiyar, min khiyar, min khiyar, min khiyar. Nah, jadi Nabi ini betul-betul orang pilihan. Makanya Nabi mengatakan, ana khiyarun min khiyarin. Saya ini adalah fa'ana min khiyarin ila khiyarin. Aku ini adalah datang dari pilihan kepada pilihan. Nah, ini cocok dengan hadis yang tadi disebutkan. Sampai di sini, lihat slide yang sebelah dalam kitab.
Wa minal ma'lum, kata Imam Suyuti, annal khairiyah wal istifa wal ikhtiyar. Jadi kata beliau, sudah sama diketahui oleh umum saudara, ulama maupun umat, annal khairiyah wal istifa wal ikhtiyar, bahwa sesuatu yang dipilih, diunggulkan saudara dari yang lainnya, saudara, minallah, yang datangnya dari Allah. Jadi kalau udah Allah yang memilih, Allah yang menentukan, Allah yang mengutamakan, Allah yang mengistimewakan, saudara, wal afdaliyatu indah, keutamaan itu datangnya dari Allah, saudara, ada di sisinya, maka dikatakan la takunu ma'asyirik. Jadi kalau sudah Allah memilih, saudara, apakah itu yang dipilih nih, kakek-kakek, nenek-nenek Nabi dipilih oleh Allah sampai datangnya Nabi. Maka kalau Nabi sudah menyebut dengan kata istofa, itu betul-betul dipilih, saudara, yang paling murni. Kemudian ada kata-kata di situ khiyar, ini artinya betul-betul orang pilihan. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwa keutamaan dengan pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala enggak mungkin dia ada bersama kesirikan. Jadi kalau sudah Nabi mengatakan dia pilihan-pilihan, mana mungkin yang dipilih itu syirik, mana mungkin yang dipilih itu kafir. Nabi pilihan, ayah ibunya pilihan, kakek neneknya pilihan, datu-datuknya pilihan. Pilihan ini kalau sudah Allah yang pilih, enggak mungkin dia kafir ataupun musyrik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, lagi-lagi hadis kekafiran ayah bunda Nabi dalam Sahih Muslim bertentangan dengan ini, saudara. Nah, jadi hadis tersebut kalau dipahami ayah bunda Nabi kafir, sebagaimana pahamnya Wahabi, bertentangan dengan ayat tentang fatra, bertentangan dengan ayat taqallubaka fis sajidin, bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang tadi diceritakan, saudara. Nah, jadi sulit untuk diterima kalau maknanya seperti yang diartikan kaum Wahabi. Baik, sekarang saudara, mari kita lihat yang berikutnya. Rawal Bazzar an Ibni Abbas, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar bersumber dari Ibn Abbas, saudara. Dakhala nasun min Quraisy, ada segolongan orang Quraisy, saudara, datang mendatangi ala Sofia binti Abdul Muttalib. Mereka rame-rame datang, saudara, mengunjungi Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia ini bibinya Nabi, saudara. Faja'alu yatafakharun wa yadhkuruna al-jahiliyah. Orang-orang Quraisy ini datang ke tempat Sofia, kemudian mereka saling membanggakan sukunya masing-masing. Wah, ayah bapak saya begini, suku saya begini, ini begini. Pokoknya keistimewaan yang ada di zaman jahiliyah pun dia banggain sama dia, saudara. Nah, setelah mereka saling membanggakan, Sofia ditanya, apa kebanggaannya, saudara? Sofia menjawab, minna Rasulullah. Singkat. Sofia enggak bangga-banggain Quraisy begini, Quraisy begini, Quraisy begini. Enggak, minna Rasulullah. Dari keluarga kami ada siapa? Rasulullah. Aku punya ponakannya. Kemudian ada jawaban nyeleneh, saudara. Ini orang-orang Quraisy nih, saudara. Ada jawaban nyeleneh. Apa mereka bilang? Tambutun nakhlatu awis syajaratu fil ardil kiba. Itu kan cuman pohon korma yang tumbuh di tempat sampah. Luar biasa kalimatnya. Ini orang-orang yang datang depan Sofia, itu kan pohon tumbuh di tempat sampah, saudara. Mendengar itu, saudara, fadzarakat dzalika Sofia li Rasulillah. Sofia lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada tokoh-tokoh Quraisy begini datang, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Begitu Nabi dengar, faghadiba, marah Nabi. Wa amara Bilalan fanada finnas. Nabi perintahkan Bilal di tengah orang untuk azan, panggil, kumpulin semua orang, saudara. Kemudian faqama alal mimbar, kemudian Nabi berdiri di atas mimbar. Apa kata Nabi? Ayuhan nas. Ini sahabat dikumpulin sama Nabi. Nabi berdiri di atas mimbar, ayuhan nas. Hei umat manusia, hei sahabat-sahabatku, kata Nabi. Apa dikatakan oleh Nabi? Ayuhan nas, man ana. Hei sahabatku, man ana, siapa aku? Sahabat menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah.
Kemudian kata Nabi, unsubuni, coba sebutkan nasab aku, siapa aku? Maka disebutkanlah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Kemudian Nabi berkata, fama balu aqwamin, ada urusan apa itu, ada segolongan orang yang yunazziluna asli, dia merendahkan keturunanku, dia merendahkan asal usulku. Yunazziluna asli, asal usulku diremehkan sama dia. Dibilang dari pohon korma di tempat sampah lah, saudara. Kemudian kata Nabi, fa wallahi, Nabi bersumpah demi Allah, inilah afdaluhum aslan, aku adalah yang terbaik di antara mereka, yaitu asal usulnya, saudara. Wa khairuhum maudi'an, dan aku yang terbaik dari mereka tentang status kedudukannya. Alhamdulillah. Nah, jadi lihat di sini, saudara, lagi-lagi Nabi bangga dinisbahkan kepada Abdul Muttalib. Nabi bangga, Nabi mengatakan tadi apa? Afdaluhum aslan, asal usulku yang paling baik daripada mereka. Nah, kalau sebut yang paling baik, nggak mungkin kafir, nggak mungkin musyrik, saudara. Mana ada musyrik kafir yang paling baik? Kira-kira jelas tidak? Paham? Paham? Jadi kalau begitu, kalau kita baca ayat-ayat dengan hadis ini, bapak Nabi kafir bukan? Bukan, saudara. Nah, maka itu Imam Suyuti mengatakan, nah lihat di halaman sebelahnya, wa minal maklum. Jadi tadi sudah kita bacakan, semua sudah sama tahu bahwa annal fakhra birintisab ilal aba'il kuffar, bahwa bangga menasabkan diri kepada orang tua yang kafir hukumnya haram. Walan yaf'alahun Nabi, enggak mungkin Nabi melakukannya. Nabi bangga dengan Abdul Muttalib, Nabi bangga dengan asal usulnya, saudara. Wa minal maklum annal khairiyata wal istifa'a wal ikhtiyar minallah wal afdaliyah indah la takun ma'asyirik. Dan orang semua juga tahu bahwa apapun keistimewaan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala daripada khairiyah, istifa, ikhtiar dan lain sebagainya, kalau sudah dipilih oleh Allah, la takun ma'asyirik, enggak mungkin itu ada bersama kesirikan. Kemudian yang berikutnya lagi, saudara, perhatikan baik-baik, ini menarik, saudara. Fakta sejarah menunjukkan ada 4 perempuan, saudara, ada 4 perempuan menyusui Nabi. Nah, kemudian dikatakan annahu lam turdi'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam turdi'un Nabi sallallahu alaihi wasallam murdi'atun illa aslamat. Tidak ada seorang perempuan pun yang menyusui Nabi kecuali dia masuk Islam. 4-empatnya masuk Islam. Siapa? Yang pertama Ummuh, ibunya Nabi. Yang kedua Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah masuk Islam. Yang ketiga Suwaibah, nyusui Nabi, juga masuk Islam. Yang keempat Ummu Aiman. Ummu Aiman juga nyusui Nabi, masuk Islam. Saudara, nah, kalau Halimah Sa'diyah nyusui Nabi, Suwaibah nyusui Nabi, Ummu Aiman nyusui Nabi, saudara, semuanya masuk Islam, bagaimana ibunya Nabi? Yang bukan hanya sekedar menyusui, yang Nabi bersemayam di perutnya selama 9 bulan. Saudara, terus kita mau bilang perut itu perut yang masuk neraka. Perut itu perut kafir, perut syirik. Perut itu perut kotor dengan kekafiran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya, Nabi sebelumnya ada di perut siapa? Perut ibunya. Berapa bulan? 9 bulan, saudara. Apa iya Allah taruh di perut perempuan yang kotor, di perempuan yang syirik, perempuan yang najis, dia punya iman dan kepercayaannya? Mustahil, ya kawan. Nah, maka itu dalil-dalil yang menunjukkan ibu bapak Nabi, saudara, beriman, atau setidaknya ahlul fatrah, jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Alhamdulillah. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat sikap ulama. Ini penting. Perhatikan baik-baik. Sikap ulama tentang orang yang mengatakan Nabi kafir, saudara. Su'ilal qadi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki an rajulin qala inna aban Nabi sallallahu alaihi wasallam finnar fa'ajab. Jadi Al-Imam Al-Qadi Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, ulama besar dalam mazhab Maliki, beliau ditanya an rajulin tentang apa hukum seseorang yang mengatakan inna aban Nabi finnar,
bahwa ayah Nabi itu masuk neraka? Apa jawabannya saudara? Inna man qala dzalik fahuwa mal'un. Bahwa yang mengatakan sedemikian rupa, mengatakan ibu bapak Nabi, dia adalah mal'un, dilaknat. Bukan kata saya, kata Ibnul Arabi, saudara. Ini ulama besar mazhab Maliki. Jadi jangan sembarangan mengatakan ibu bapak Nabi kafir, saudara. Yang berikutnya, qala Suhaili fi Raudil Anaf. Ada kitab namanya Raudul Anaf karangan Imam Suhaili, saudara. Ba'da iradihi hadis Muslim. Tatkala beliau meriwayatkan hadis Muslim yang tadi itu, yang mengatakan bapak Nabi masuk neraka, saudara, dan ibunya. Apa dikatakan, saudara? Begitu beliau baca hadis tentang ayah Nabi masuk neraka, ibu Nabi musyrik, saudara, apa beliau katakan? Walaisa lana nahnu an naqulu dzalik fi abawaihi sallallahu alaihi wasallam. Bukan urusan kita untuk mengatakan yang sedemikian itu kepada kedua orang tua Nabi. Enggak pantas, enggak boleh. Makanya Imam Suhaili dalam hal ini dia lebih memilih tawakuf. Oh, ini hadis sahih. Dia enggak berani untuk bicara, ya akhwat. Tawakuf. Jangan mengatakan kedua ibu bapak Nabi itu kafir masuk neraka. Beliau katakan, laisa lana nahnu an naqula dzalik fi abawaihi. Hati-hati. Makanya sekarang saya lihat mulut Wahabi enteng banget kalau ceramah. Ibu bapak Nabi kafir. Ibu bapak Nabi musyrik. Maksudnya dia mencontohkan begini. Saudara, walaupun keluarga Nabi, tapi kalau dia nggak dapat hidayah tetap kafir. Kalau dia kafir tetap masuk neraka, walaupun itu keluarga Nabi. Di sini benar omongannya. Omongan ini benar. Terus dia kasih contoh. Contohnya ibu bapak Nabi. Contohnya yang nggak benar. Kenapa harus dikasih contoh ibu bapak Nabi? Yang masih diperdebatkan ulama lah, katakan saudara. Apalagi ahlus sunnah menyatakan ibu bapak Nabi tidak kafir, tidak musyrik. Kenapa nggak dicontohkan paman Nabi yang sudah disepakati kafir masuk neraka? Abu Lahab. Kenapa nggak ngomong begini? Walaupun keluarga Nabi, kalau tidak beriman, tidak beramal soleh, maka dia masuk neraka. Dia kafir, dia musyrik. Contohnya Abu Lahab. Selesai. Jadi benar di pernyataan, salah di contoh. Masa dicontohinnya ibu bapak Nabi? Mikir, hati-hati. Kalau ngikutin Abu Bakar, Ibnul Arabi, saudara, mal'un. Yang nyebut ibu bapak Nabi itu masuk neraka atau kafir. Kira-kira jelas tidak? Baik, lanjut. Qala Tajuddin Al-Fakihani fil Fajrul Munir. Dalam kitab Fajrul Munir, saudara, Fakihani ini sama dengan Suhaili tadi. Udah lebih baik tawakuf. Apa beliau katakan? Allahu a'lam bihali abawaih. Udah serahin aja kepada Allah. Allah yang paling tahu bagaimana kondisinya. Kita jangan ngomongin. Nggak berani, saudara. Hati-hati. Apalagi ngomongin ibu bapak Nabi kafir. Ulama pada nggak berani, saudara. Makanya tadi saya katakan, apa yang dilakukan Imam Nawawi ini zallah. Dan Imam Nawawi cuma di situ doang ngomong begitu. Nggak ada lagi di kitab lain bicara itu, saudara, nggak ada. Kalau Wahabi kan diobral. Di setiap mimbar dia ngomong, tiap kitab dia cerita. Tiap hari diumbar itu, saudara. Seperti nggak punya malu, dia ingin mempermalukan Nabi atau gimana sih? Saudara, kalau Imam Nawawi cuma bicara di situ aja tuh, di Sahih Muslim, waktu hadis itu dia dibahas, dia sebut bahwa hadis ini mengatakan begini. Udah. Hadis ini mengatakan begini. Udah, stop. Enggak lebih dari itu Imam Nawawi bicara. Nah, makanya kita katakan zallah. Nah, kalau Imam Nawawi dalemi, saudara, saya yakin Imam Nawawi enggak bakal mengatakan itu. Kenapa? Karena beliau sudah punya kaidah. Hadis ahad kalau bertentangan dengan ayat Quran atau bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, nggak boleh dijadikan dalil. Kira-kira jelas tidak? Baik. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara. Soal kekafiran ayahanda Nabi. Ini takwil. Nah, ini sekarang kita bilang takwil. Maksudnya takwil begini. Itu hadis tadi, kan tadi kita bilang di awal, buka halaman pertama. Balik ke halaman pertama. Tanggapan terhadap hadis ayah bunda Nabi, halaman pertama. Nah, di sini kan satu hadis ahad dan bertentangan dengan Al-Qur'an.
Nah, jadi kita bisa bersikap, bagaimana sikap kita terhadap hadis tentang kekafiran ayah bunda Nabi yang ada di Sahih Muslim. Pertama, kita tolak, karena itu hadis ahad dan bertentangan dengan Al-Quran. Sikap kedua, itu sudah kita jelaskan tadi. Nah, sikap kedua, kita tolak juga dengan alasan syadz. Nah, jadi hadis itu memang sahih, tapi bertentangan dengan yang lebih kuat. Itu namanya syadz. Hadis syadz memang harus ditolak. Nah, yang ketiga, boleh diterima asal ditakwil. Nah, inilah jalan. Bagaimana supaya hadis tadi bisa kita terima, kita takwil? Bagaimana takwilnya? Ini takwilnya ya, kawan. Perhatikan. Satu, kata ab dalam hadis kekafiran ayahanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diartikan paman. Jadi perlu Anda tahu bahwa kata abun dalam bahasa Arab bisa berarti abun ayah, walid, bisa juga berarti amun paman. Jadi nggak selalu kata abun itu artinya ayah, saudara. Nah, salah satunya mari kita lihat. Mungkin akan ada yang bantah bagaimana tentang saudara Ibrahim. Saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam surat Al-An'am disebutkan wa idz qala Ibrahim li abihi. Tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada abihi. Nah, para ahli tafsir mengatakan li abihi Azar. Azar ini bukan ayah kandung Nabi Ibrahim. Azar ini paman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim semenjak kecil yatim dipelihara oleh pamannya yang bernama Azar. Nah, karena ini memelihara dari kecil, Nabi Ibrahim memanggilnya ayah. Nah, Azar ini menyembah berhala, saudara. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan di sini, idz qala Ibrahim li abihi Azar. Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada abnya, ulama mengartikan pamannya Azar, atattakhid sanaman ya asnaman. Apakah engkau mengambil berhala itu alihatan sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Jadi dalam surat Al-An'am ada kata ab untuk Azar. Begitu juga yang berikutnya, yaitu surat At-Taubah ayat 114. Wa bakana istighfaru Ibrahim li abihi ila an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwallah tabarra'a minhu. Jadi di sini diceritakan Nabi Ibrahim tidaklah beristighfar mohon ampun kepada Allah untuk abihi, yaitu untuk abnya, untuk pamannya, kecuali sesuai dengan apa yang sudah dia janjikan kepada pamannya tadi. Dia mau doain supaya diampuni oleh Allah, ya ikhwan. Tapi begitu jelas, falamma tabayyana lahu, tapi begitu nyata jelas bahwa ayahnya atau Azar tadi pamannya aduwallah, musuh Allah, maka Nabi Ibrahim melepaskan diri, saudara. Nah, di sini lihat dulu sampai di sini, saudara. Sampai di sini kita berhenti bahwa Al-Quran menyebut Azar sebagai ab untuk Nabi Ibrahim, saudara. Dan Nabi Ibrahim dilarang untuk mohon ampun kepada Azar, karena nggak boleh memohonkan ampun untuk orang kafir, nggak boleh memohonkan ampun untuk orang kafir, dilarang, saudara. Nah, kemudian bukti Azar bukan ayah Nabi Ibrahim, ini buktinya. Mana buktinya? Kalau Azar itu paman, bukan ayah, saudara. Buktinya, setelah jauh kematian saudara Azar ini, Nabi Ibrahim berdoa untuk pengampunan ayah kandungnya dan tidak dilarang oleh Allah. Waktu Azar hidup, saudara, Nabi Ibrahim akan mohon ampun buat bapaknya. Begitu mati, Nabi Ibrahim mohon ampun buat bapaknya yang mati itu, si Azar tadi, pamannya, saudara. Nah, karena dia udah janji dia akan doain. Tapi setelah Allah sampaikan kalau itu adalah musuh Allah, dilarang untuk mohon ampun buat Azar. Nggak boleh. Tapi menariknya, di surat Ibrahim ayat 41 diceritakan, jauh setelah Azar meninggal, saudara, Nabi Ibrahim membaca doa, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Walil mu'minin, dan untuk orang-orang beriman. Yauma yaqumul hisab, di hari kebangkitan. Ayat yang tadi yang melarang Nabi Ibrahim mohon ampun kepada Allah untuk abihi, itu adalah ayat yang melarang Nabi Ibrahim mendoakan Azar, yaitu pamannya. Sedangkan surat Ibrahim ayat 41 itu doa Nabi Ibrahim untuk kedua orang tua kandungnya, bukan untuk Azar. Kan menarik. Di satu ayat Nabi Ibrahim dilarang mendoakan, kalau ini disebut Azar ini ayahnya, di satu ayat Nabi Ibrahim dilarang mendoakan Azar yang disebut ayah. Tapi di ayat yang lain Nabi Ibrahim mendoakan kedua orang tuanya. Kalau Azar itu orang tuanya, berarti ayat yang kedua juga buat Azar. Makanya para ahli tafsir mengatakan nggak begitu. Yang pertama yang Nabi Ibrahim nggak boleh doa buat ayahnya, maksudnya pamannya Azar. Azar itu bukan ayahnya. Tapi kenapa dikatakan dalam Al-Quran li abihi? Karena kata abun dalam bahasa Arab yasih, sah, digunakan untuk ayah maupun untuk paman. Nah sehingga kalau kita pakai konteks bahasa, andai kata betul Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar, maksudnya inna ammi wa abaka finnar, sesungguhnya pamanku dan ayahmu neraka. Ya pamannya Nabi emang masuk neraka, yaitu Abu Lahab, saudara. Nah, jadi kata ulama, kalau hadis itu mau diterima, jangan diartikan ab itu ayah, tapi diartikan ab itu amun, paman. Jangan diartikan ayah. Kalau diartikan paman, masuk dengan ayat-ayat tadi. Masuk dengan ayat fatrah. Masuk dengan ayat taqallubaka fis sajidin. Masuk dengan hadis-hadis afdaliyah Nabi dan kakek moyangnya, saudara. Sehingga hadis tersebut tidak bertentangan. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, ini namanya, saudara, ilmu bagaimana kita memahami uslub sebuah hadis. Baik, kita lanjutkan takwil. Saudara, sekarang hadis ibunya Nabi bagaimana ditakwilin? Hadis ibu Nabi juga, saudara, harus ditakwilkan. Loh, kenapa? Karena kalau tidak ditakwilkan berat. Berhadapan dengan ayat fatrah, berhadapan dengan ayat taqalluba fis sajidin, berhadapan dengan hadis-hadis Nabi bangga dengan asal-usulnya yang suci dan bersih, saudara. Nah, lalu bagaimana supaya hadis ini diterima tapi nggak bertentangan? Ditakwil. Bagaimana takwilnya? Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, ini takwil hadis tentang kekafiran ibunda Nabi. Yang pertama, saudara, Allah subhanahu wa ta'ala menolak permohonan ampun untuk ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena beliau kafir atau musyrik, tapi justru karena beliau termasuk ahli fatrah yang tanpa dosa. Nah, ini menarik nih, aswajah nih. Jadi tadi kan ada hadis, coba buka hadisnya, halaman berapa tadi? Di awal, saudara. Nah, di awal sekali. Ini pembuka. Nah, ini di sini. Ini ada hadisnya nih, saudara. Di situ Nabi mengatakan istadzantu rabbi an astaghfira li ummi. Aku minta izin kepada Allah untuk mohon ampun buat ibuku. Falam ya'dzanli, tapi Allah tidak mengizinkanku. Wahabi mengartikan, tuh lihat, Nabi mohon ampun, minta izin Allah untuk mohon ampun buat ibunya, ditolak oleh Allah. Kata Wahabi, ditolak oleh Allah menunjukkan kalau ibunya itu kafir, musyrik, sehingga nggak boleh dimohonkan ampun. Itu kata Wahabi. Kalau betul artinya begitu, maka saudara, hadis ini menjadi dalil ibu Nabi musyrik. Nah, kalau ini menjadi dalil ibu Nabi musyrik, berarti bertentangan dengan ayat fatrah, dengan ayat taqallubuka fis sajidin, dengan ayat yang Nabi bangga dengan asal usulnya yang suci lagi bersih. Nah,
Jadi kalau diartikan begitu, kita tolak. Karena dia bertentangan dengan ayat Quran, dengan dalil yang lebih kuat. Nah sekarang bagaimana supaya nggak ditolak? Supaya bisa kita terima itu hadis. Ada jalannya. Jalannya bagaimana? Inilah pemahaman ahli sunnah. Artikan hadis tersebut agar sesuai dengan ayat Quran. Jangan tentang ayat Quran. Artinya apa? Saudara, artinya ini. Nabi mohon ampun buat ibunya, Allah tolak. Itu bukan berarti ibunya musyrik, bukan. Karena ibunya ahlul fatrah, nggak ada dosa, nggak ada pahala, jadi nggak perlu minta ampun. Kira-kira jelas gak? Jadi nggak perlu istighfar, Allah tolak, nggak usah minta ampun. Justru itu jadi dalil. Kalau ibu Nabi itu nggak ada dosa, nggak ada pahala, jadi nggak ada yang perlu diminta ampunin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, berikutnya saudara, nggak sampai di situ, saudara. Berikutnya, wasta'dzantuhu an azura gabraha. Nah, kemudian Nabi minta izin untuk ziarah kuburnya, diizinin. Nah, ini orang Wahabi mengatakan, saudara, nah kenapa Nabi minta izin ziarah kubur ibunya? Itu dalil kalau ibunya kafir. Karena ziarah kubur orang kafir haram, nggak boleh. Ziarah kubur orang musyrik haram, nggak boleh ziarah kubur orang kafir. Nah karena ibu Nabi itu musyrik, kafir, nggak boleh ziarah. Nah karena itu Nabi perlu izin khusus supaya boleh ziarah. Nabi minta izin, fa'adzina lahu, saudara, Nabi diizinin oleh Allah. Nah jadi orang Wahabi bilang tuh, minta izin berarti apa? Berarti dia mau ziarah kubur orang kafir, nggak dikasih, haram. Butuh izin khusus. Nabi minta izin, diizinin khusus buat Nabi saja untuk ziarah ibunya yang kafir, saudara. Adapun selanjutnya ziarah orang kafir haram sampai hari kiamat. Itu pemahaman Wahabi. Kalau begitu kita pahaminya, lagi-lagi bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat, saudara. Jadi bagaimana mengartikannya? Mengartikannya, kenapa Nabi minta izin? Sebab di saat itu, di zaman itu, ziarah kubur haram. Bukan ziarah kubur kafir aja, hatta ziarah kubur orang Islam. Nabi yang menyebutkan, apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, wal'an ala fazuruha, kata Nabi. Dulu aku larang kalian semua ziarah ke kubur. Tapi mulai hari ini, ziarahi itu kubur. Nah artinya apa? Dulu dilarang ziarah kubur, semua kubur. Nah, bukan ziarah kubur kafir aja. Nah saat masih dilarang, Nabi pengen ziarah ke kubur ibunya, saudara. Nah karena dilarang, Nabi mesti minta izin kepada Allah. Nabi minta izin, diizinkan. Nah begitu diizinkan, Nabi ziarah bersama sahabat, saudara. Nah disitulah Nabi mengatakan, dulu aku larang kalian ziarah kubur. Mulai hari ini Allah udah izinin, ziarahin itu kubur. Nah jadi itu bukan dalil ibu Nabi kafir gak boleh diziarahi. Tapi dalil memang saat itu ziarah kubur tidak boleh. Karena umat Islam masih baru mengenal Islam. Masih berbahaya. Baru masuk Islam, baru mengenal Islam, akidah belum kuat, udah ziarah kubur. Nanti pada nyembah kuburan. Nah, makanya dilarang di awal Islam. Nah, begitu akidah udah mulai kuat, baru ziarah kubur disunnahkan oleh Nabi, ya ikhwan. Nah, jadi Wahabi salah paham. Nah, Nabi minta izin ziarah kubur ibunya nggak dikasih tuh. Berarti ziarah kubur ibunya pakai izin. Terus diizinin, kenapa pakai izin ziarah kubur? Kalau ziarah kubur ibunya Nabi pakai izin, berarti ibunya Nabi kafir. Tunggu dulu. Ziarah kubur ibunya Nabi minta izin karena memang zaman itu ziarah kubur, mau kubur Islam, mau kubur kafir, haram, nggak boleh. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, jadi cara memahami, saudara, untuk ini kita takwilkan terpaksa, saudara, untuk supaya sesuai dengan ayat Al-Quran, dalil yang lain. Kalau kita nggak mau takwilkan juga boleh. Bagaimana? Tolak saja, selesai. Kan jalan yang pertama tadi bagaimana? Tolak. Alasannya apa? Satu, karena bertentangan dengan ayat Al-Quran, Sharihul Quran. Dua, hadis do'if yang bertentangan dengan ayat Quran, saudara, bertentangan yang lebih kuat. Berarti sah, nggak usah dipakai.
Tapi kalaupun harus dipakai, oke, kita terima. Ini hadis sahih. Kita pakai, tapi harus ditakwilkan seperti ini. Supaya apa? Supaya sejalan dengan ayat Al-Quran dan dalil yang lebih kuat. Kira-kira jelas tidak? Maka itu di nomor 2, lihat. Nabi SAW minta izin ziarah ibundanya bukan karena sang ibunda kafir atau musyrik, melainkan karena ketika itu ziarah kubur dilarang. Nah, kemudian saudara, setelah Nabi diizinkan, Nabi senang. Riwayat lain menambahkan Nabi nangis, sahabat juga pada nangis. Diartikan oleh Wahabi, saudara, diartikan apa? Karena Nabi mau doain makfirah buat ibunya nggak diizinin, cuman ziarah aja yang diizinin, Nabi nangis. Berarti ibunya tetap musyrik, nggak dapat pengampunan. Saudara, nggak begitu. Nabi pertama minta mohon ampun untuk ibunya, ditolak. Kenapa? Karena ibunya ahlu fatrah, nggak punya dosa, nggak mesti minta ampun. Kemudian Nabi minta izin mau ziarah kubur. Kenapa? Karena memang ziarah kubur saat itu nggak boleh, saudara. Tapi Nabi pengen ziarah kubur ibunya. Akhirnya diizinin sama Allah. Nah, begitu Nabi ziarah, Nabi nangis. Nangis itu ada 2 macam. Ada nangis sedih, ada nangis senang. Saya mau tanya, ada gak orang yang senang nangis, saudara? Ada. Dia pikir dirinya udah nggak lulus, begitu dia pengumuman lulus, dia nangis ya, Wak. Ya Allah, gue lulus juga. Padahal dia yakin dia nggak lulus. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Nggak punya duit, tahu-tahu dapat duit 1 M, nangis kejar, ada gak? Ada. Jadi Nabi nangis jangan langsung diartikan Nabi nangis karena ibunya musyrik. Enteng bener itu ngartiin. Nabi nangis bahagia. Ziarah kubur lagi dilarang di mana-mana, nggak boleh. Saudara, haram ziarah kubur. Saudara, mau muslim mau kafir nggak boleh. Nabi pengen ziarah kubur ibunya. Rindu saudara sama ibunya. Saudara pengen ziarah kubur ke ibunya. Minta izin kepada Allah, diizinin. Dan begitu diizinin, bahkan itu menjadi izin buat semua ziarah kubur. Makanya Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur alal an fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah aja semua. Jadi Nabi senang. Nabi senang, Nabi nangis. Sahabat ikut senang lihat Nabi nangis, nangis juga. Jadi jangan diartikan air mata itu air mata sedih karena ibunya musyrik. Enggak begitu. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Saya tanya, ahlu sunnah teliti tidak? Hati-hati tidak? Husnudzonnya tinggi sama ibu bapak Nabi, ahlu sunnah. Tapi kalau Wahabi ini suudzon sama ibu bapaknya Nabi, saudara. Astagfirullahaladzim. Jadi udah jelek buruk sangka kepada ibu bapak Nabi. Alhamdulillah kita ahlu sunnah wal jamaah berhusnudzon kepada ibu bapak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat nomor 3. Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan ziarah kubur ibunda Nabi menjadi justru begitu Allah izinin Nabi ziarah kubur ibunya, itu jadi bukti tambahan ibunya bukan musyrik, bukan kafir. Karena kalau ibunya musyrik ataupun kafir, haram ziarah sampai hari kiamat. Kira-kira jelas gak? Dengan Nabi diizinin silakan ziarah. Berarti apa? Berarti itu bukan kuburan orang musyrik, saudara. Karena dalam Al-Quran dinyatakan orang-orang musyrik, ya kawan, nggak boleh kita berdiri di kuburnya untuk ziarah dalam hadis-hadis Nabi, saudara. Baik. Nah, berikutnya mari kita lihat, saudara. Surat At-Taubah ayat 84. Allah menyatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Jadi Allah menyatakan jangan sekali-kali kamu menyolatkan mereka. Untuk orang-orang munafik nih saudara yang udah jelas-jelas ada kekufurannya. Jangan. Bahkan Allah menyatakan abadan, selamanya. Wala taqum ala qabrihi. Dan jangan berdiri di atas kuburnya. Ya, maksudnya jangan diziarahin. Innahum kafaru billah wa rasulih. Karena mereka sudah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, jadi ini Allah yang udah nyatakan nggak boleh. Ya, saudara, ini orang munafik pasti aja nggak boleh, apalagi kafir. Di sini dikatakan, saudara, bahwa mereka itu kafaru billah wa rasulih, mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, nggak boleh untuk disolatkan dan nggak boleh diziarahi abadan selamanya
sampai hari kiamat. Kira-kira jelas tidak? Paham? Jadi kalau ibu Nabi itu kafir, musyrik, Nabi nggak bakal diizinin untuk ziarah ke ibunya, saudara. Tapi dengan Nabi diizinkan, justru menjadi dalil kalau ibunya bukan musyrik. Alhamdulillah. Jadi Ahlus Sunnah pakai positive thinking, Wahabi pakai negative thinking. Ahlus Sunnah cara berpikirnya, saudara, husnudzon, mengartikannya hati-hati. Wahabi pakai negative thinking, pikirannya negatif aja, saudara. Karena apa? Karena suudzon. Nah, maka itu kalau ingin memahami dalil, hati-hati. Bukan hanya cukup dengan ilmu, enggak. Bersihin hati kita nih. Bersihin hati kita dari sifat iri, dengki, bugut, benci, saudara. Nah, buang dulu itu semua. Bersihin hati kita. Nah, kalau hati kita bersih, pikiran kita jernih, ilmu ada, saudara, dengan iman kita akan dituntun memahami dalil secara benar. Insya Allah. Sampai di sini jelas tidak? Paham? Baik. Nah, kemudian saudara, sekarang takwil hadis ahli fatrah tapi disiksa, saudara. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Takwil hadis, saudara, tadi sudah kita kemukakan takwil demi takwil. Ahli fatrah disiksa. Tadi kan saya sebutkan, ada hadis menceritakan tentang nama-nama sejumlah orang jahiliyah seperti Amr ibn Luhai, Umrul Qais, Hatim At-Ta'i, saudara, dan sejumlah daripada ayah sahabat. Disebutkan dalam hadis tersebut, mereka-mereka ini penghuni neraka, saudara, karena mereka nggak mengalami zaman Nabi, mereka hidup di zaman jahiliyah, saudara. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hadis-hadis tersebut? Maka yang pertama, kita bisa menyikapi dengan ditolak, saudara. Kenapa ditolak? Karena semuanya hadis ahad, sehingga tidak boleh bertentangan dengan nas qat'i Quran. Simple. Kalau mau pakai jalan yang simple, hadis manapun yang menceritakan orang-orang jahiliyah yang nggak pernah dikirim kepada mereka seorang rasul masuk neraka, tolak, karena bertentangan dengan ayat ahlul fatrah. Atau sikap kedua, bisa kita terima, tapi saudara, dengan penjelasan khusus yang berkenaan dengan para perubah agama, atau ada yang kemungkinan sebab khusus. Artinya kita terima, tapi jangan ditakmim, jangan digeneralisir, jangan dianggap buat semua ahli jahiliyah. Mungkin nama-nama yang disebut Nabi itu punya persoalan khusus, seperti siapa? Amr ibn Luhai. Nah, ini terkenal yang pertama kali bawa berhala ke jahiliyah. Oh, karena dia perintis pelopor yang bawa berhala, sehingga dia nggak masuk dalam pengampunan ahlul fatrah, sehingga dia tetap mendapatkan siksa, saudara. Atau kita kembali ke pendapatnya Ibn Hajar Asqalani, bisa jadi mereka-mereka yang disebutkan tadi nama-namanya, mereka nanti akan diuji dulu, saudara. Kan tadi kita sebut ada Ibn Hajar mengatakan ayah ibu Nabi, dia memang ahlul fatrah tapi nanti ikut ujian dan akan lulus ujiannya. Nah, bisa jadi mereka-mereka juga nanti akan ikut ujian. Mungkin ada sebagian yang lulus, sebagian yang nggak lulus. Wallahu a'lam. Itu kalau kita mau terima dengan penjelasan begitu. Atau yang ketiga, kita takwil kalau kita mau terima. Nah, bagaimana cara takwilnya, saudara? Ya, kita lihat takwil-takwil, saudara, sebagaimana kita takwilkan tadi, supaya tidak keluar, yaitu atau tidak bertentangan dengan ayat-ayat fatrah atau hadis-hadis tentang fatrah yang lainnya, saudara. Jadi intinya sebetulnya dua aja, bisa kita tolak karena bertentangan dengan dalil lebih kuat, atau kita terima tapi kita takwil. Cara takwilnya seperti nomor 2 tadi. Itu kan takwil. Oh, ini mungkin yang ini nih tetap walaupun dia ahlu fatrah tetap masuk neraka. Dia yang bawa berhala sih pertama kali, dosanya gede banget sih nih. Oh, mungkin yang ini dulu ada kejadian dia membantai ribuan orang, dibunuh sama dia, sehingga dia nggak bisa masuk ahlul fatrah yang diampuni. Bisa jadi mereka termasuk ahlul fatrah tapi nanti diuji dengan segudang kesalahan itu mereka masuk neraka. Wallahu a'lam. Yang jelas jangan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah terang menyatakan ahlul fatrah, saudara, la yuhasab wa la yu'adzab, tidak dihisab
dan tidak diazab. Penutup, terakhir. Kesimpulan. Pertama, mayoritas ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa ayah bunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ahlil fatrah, la yuhasab, yang tidak dihisab, wala yu'adzab, dan tidak disiksa. Bahkan keduanya yadkhulul jannah, keduanya yadkhulanil jannah, masuk surga. Alhamdulillah. Yang kedua, sebagian ahlus sunnah meyakini bahwa ayah bunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mukmin. Jadi bukan lagi ahlul fatrah, lebih tinggi dari ahlul fatrah. Mukmin, beriman, saudara, termasuk orang yang beriman, saudara. Setidaknya tadi, yaitu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, umumnya Wahabi atau Salafi meyakini bahwa ayah bunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kafir dan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. 4. Sebagian ahlus sunnah menahan diri tentang ayah bunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagian ahlus sunnah diam, nggak berani dia bicara masuk ke sana, saudara. Nah, terakhir, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, saudara, terlepas dari perbedaan pendapat mereka yang mengkafirkan ayah bunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus diingatkan supaya mereka tahu diri di tengah mayoritas ahlus sunnah, jangan sekali-kali mengkafirkan ayah bunda Nabi. Kenapa? Untuk mencegah konflik dan menjaga ukhuwah. Saudara, kalau Wahabi mengatakan ibu bapak Nabi itu kafir, musyrik, masuk neraka, ceramahnya di masjid di Saudi Arabia yang dikuasai oleh Wahabi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau dai Wahabi bicara di lingkungan ahlus sunnah, seperti kejadian 2 minggu yang lalu di Mesir, saudara, ada orang Mesir, dai Wahabi, menyatakan ibu bapak Nabi masuk neraka. Marah ulama-ulama Azhar, marah ulama-ulama Mesir, saudara. Nah, akhirnya mereka marah, gaduh, masyarakat juga marah, saudara. Akhirnya orang tersebut ditangkap dan dipenjara. Saat ini udah ditangkap, udah dipenjara. Nah, jadi saudara, kalau dia bicara itu di Saudi, nggak ada yang tangkap. Karena ulama Saudi, saudara, yang resmi, yaitu yang punya jabatan dari pemerintah Saudi, ya memang Wahabi, memang pendapatnya begitu. Jadi kalau dai-dai Wahabi ini yang di Indonesia ke Saudi, di Saudi teriak ibu bapak Nabi masuk neraka, nggak ada yang tangkap, nggak ada yang ribut, saudara, karena memang itu pendapat daripada Wahabi. Nah, tapi kalau mereka di Indonesia yang mayoritas adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah, yang hampir semuanya berpegang kepada Tuhfatul Muridnya, yaitu apa namanya, saudara Al-Baijuri, saudara, yang mensarahkan kitab yaitu Jawharut Tauhid, saudara, yang semuanya pakai ibu bapak Nabi ahlul fatrah, bukan kafir, bukan musyrik. Ini udah semua orang Indonesia, ulama kiai begitu, saudara. Tahu-tahu Wahabi teriak ibu bapak Nabi masuk neraka. Kira-kira gaduh gak? Gaduh, ribut. Masih untung belum dilaporin ke polisi. Nah, kalau dilaporin ke polisi, saudara, dia bikin gaduh. Dan kalau dilaporin ke polisi, itu bisa masuk penistaan agama. Dilaporin ke polisi, ke pengadilan, bisa dipenjara. Sebagaimana yang terjadi di Mesir. Nah, jadi ini Wahabi-Wahabi kita ingetin. Jangan mentang-mentang ahlus sunnah diam, cuman jawab. Jangan mentang-mentang ahlus sunnah tidak proses hukum. Dan Majelis Ulama Indonesia juga kita ingatkan. Dai-dai semacam ini jangan dibiarkan. Dakwah-dakwah yang teriak-teriak, ibu bapak Nabi masuk neraka, ibu bapak Nabi masuk neraka. MUI nggak boleh diam. Ini bisa bikin gaduh
Dan ini bisa memecah belah umat. Saya hanya mengatakan kepada para Wahabi, kalau kau yakin ibu bapak Nabi itu musyrik kafir, itu urusanmu kepada Allah. Tapi mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia ini, yang ada di sekitarmu, yakin ibu bapak Nabi bukan kafir, bukan musyrik. Begitu kau katakan ibu bapak Nabi kafir musyrik, kau sudah menyakiti hati dan menyinggung keyakinan jutaan umat Islam, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kira-kira jelas ya? Andai kata benar, andai kata benar. Na'udzubillah min andai kata. Kita mau kasih tahu Wahabi. Andai kata benar ibu bapak Nabi itu kafir, musyrik, tutup mulut. Diam. Hati-hati. Lo kenapa? Saudara, ada kejadian. Kejadiannya Abu Jahal itu, saudara. Abu Jahal itu dedongkotnya orang kafir. Musuh Nabi, musuh Islam. Saudara, terbunuh, sudah selesai. Anaknya bernama Ikrimah. Ikut perang melawan Nabi. Di perang Uhud, dia ikut perang melawan Nabi. Waktu Nabi mau rebut taklukan kota Mekah, dia ikut menghalang. Nggak boleh umat Islam masuk. Dia nggak mau masuk Islam. Sampai Nabi umumkan, kalau ketemu beberapa orang nama, termasuk Ikrimah disebut, walaupun gelantungan di kain Ka'bah, bunuh, kata Nabi. Jadi Ikrimah ini Nabi suruh bunuh, saudara. Singkat cerita, Ikrimah lari ke Jeddah, ke pinggir laut, saudara. Luntang-lantung, nggak tahu dia mau kemana. Karena Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam. Saudara. Nah, kemudian istrinya Ikrimah datang, saudara, ke Nabi. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau suamiku masuk Islam? Nah, kira-kira dibunuh gak? Istrinya udah masuk Islam. Istrinya ngelobi Nabi. Karena dia tahu, Nabi udah umumin. Ada Ikrimah bunuh, di mana aja. Hatta gelantungan di Ka'bah, bunuh. Saudara, ya istrinya melobi. Ya Rasulullah, bisa gak Ikrimah kalau masuk Islam bagaimana? Apa mau dibunuh juga? Nah, akhirnya Nabi katakan, sampaikan ke Ikrimah. Kalau betul dia masuk Islam, silakan dia masuk ke Mekah. Istrinya langsung cari suaminya. Saudara, ketemu, disampaikan. Datanglah Ikrimah masuk Mekah. Begitu Ikrimah lagi jalan mau masuk ke Mekah, Nabi udah tahu nih, Ikrimah bakal datang. Nabi kumpulin sahabat. Kata Nabi apa? Sebentar lagi Ikrimah datang sebagai seorang muslim, jangan kau sakiti. Jangan bercerita tentang ayahnya. Masya Allah. Bapaknya ini didengkot kafir. Nabi larang, jangan cerita depan anaknya. Udah, pokoknya tuh Abu Jahal udah kafir, udah musuh kita. Kita udah tahulah semua. Tapi depan anaknya Ikrimah nih yang masuk Islam, jangan diceritain lagi. Jangan sakiti hatinya. Subhanallah. Nah sekarang ada orang yakin ibu bapak Nabi kafir. Dia teriak-teriak di mimbar. Ibu bapak Nabi kafir. Ibu bapak Nabi kafir. Di mana otakmu? Di mana adabmu? Di mana akhlakmu? Andai kata ibu bapak Nabi itu benar kafir, musyrik, haram kau ceritakan di atas mimbar. Haram kau jadikan bahan pergunjingan. Haram. Cukup itu jadi keyakinanmu dalam hatimu. Silakan. Tidak perlu diumbar kemana-mana. Ikrimah masuk Islam, bapaknya didengkot kafir. Nabi larang sahabatnya, jangan kau cerita lagi tentang ayahnya yang kafir. Jangan kau jelek-jelekin lagi. Jangan. Cukup. Jaga perasaannya. Seorang Ikrimah yang dulunya musuh Nabi, ayahnya musuh besar Nabi. Saudara, Nabi masih jaga perasaannya. Jaga. Jangan ceritain soal bapaknya yang jahat terhadap Islam. Nah ini bagaimana Nabi, saudara? Jaga perasaan Nabi. Apalagi ibu bapak Nabi bukan penjahat. Nggak pernah merangin Nabi. Melahirkan Nabi dengan penuh cinta dan kasih sayang. Menjaga Nabi dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kejahatan apa yang ibu bapaknya pernah lakukan, saudara? Ada apa kau ingin sakiti perasaan Nabi, hati Nabi, dengan menceritakan kekafiran ayah bundanya? Andai kata benar, haram kau ceritakan depan umat. Apalagi kalau tidak benar. Kalau benar, katakan sepakat semua ulama.
ibu bapak Nabi itu kafir, tetap nggak boleh kita ceritakan, saudara. Apalagi jumhur mengatakan ibu bapak Nabi nggak kafir. Jumhur, Wahabi sedikit, teriak nyakiti hati umat Islam sedunia, teriak menyakiti daripada Nabi perasaannya yang cinta kepada kedua orang tuanya. Sampai Nabi nangis ziarah ke kubur ibunya, cinta meneteskan air mata. Dan sekarang ada umatnya, saudara, yang nggak tahu diri. Kau kenal Islam dari Nabi, kau tahu Quran dari Nabi, kau tahu Allah dari Nabi. Sekarang kamu cerita-cerita ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi kafir. Ada urusan apa? Kalau dia katakan ini kan sebagai contoh doang. Orang yang dekat dengan Nabi kalau nggak dapat hidayah tetap masuk neraka. Banyak contoh lain. Abu Lahab bisa dijadikan contoh. Paman Nabi, saudara, masuk neraka walaupun keluarga Nabi, karena dia tidak beriman kepada Allah. Ada contoh. Kenapa contohnya ibu bapak Nabi? Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya di sini semua, cinta sama Nabi? Siap jaga perasaan Nabi? Siap jaga hati Nabi? Siap jaga perasaan umat Islam pecinta Nabi dan kedua orang tuanya? Takbir! Sallu ala Nabi! Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahabihi. Nah, itu yang saya mau sampaikan ya ikhwan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan itu dalam pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Itu saja. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.